Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang wanita yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya dan dia menghancurkan segalanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Stephen Alston Davis lahir pada tanggal 27 Maret 1970 dan tumbuh besar di Inggris. Dia kehilangan ayahnya di usia yang sangat muda, yaitu di usianya yang masih 14 tahun. Dan dia menghabiskan sebagian besar sisa masa kecilnya mengambil peran untuk merawat ibu dan kedua saudara perempuannya. Stephen merupakan anak laki-laki yang dekat dengan ibunya. Dia tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab dan bekerja keras untuk memastikan kalau dia dapat membantu secara finansial untuk keluarganya. Di usianya yang ke-21, dia sudah sangat unggul dalam pekerjaannya, sampai-sampai dia menerima tawaran pekerjaan dengan bayaran 3 kali lipat daripada pekerjaannya saat itu. Stephen menerima pekerjaan itu dan dia pindah dari Inggris untuk mengambil pekerjaan di bidang komputer di Hong Kong. Selama tinggal di Asia, Stephen sempat berlibur ke Filipina di mana dia bertemu dengan seorang penari muda bernama Evelyn Bohol di sebuah bar lokal. Evelyn berasal dari keluarga tidak mampu dan dia harus bekerja untuk membantu membayar keuangan keluarga. Dia telah dipaksa untuk bekerja sejak usia 13 tahun dan dia bertemu dengan Steve saat usianya masih 15 tahun. Dia terjebak dalam kehidupan yang sulit dan berbahaya di mana dia bekerja di sebuah klub malam sebagai wanita malam. Evelyn memiliki paras yang cantik dan memang terlihat lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya, sehingga bisa meyakinkan dan membohongi Stephen tentang usianya yang lebih tua. Keduanya mulai berkencan dan Stephen menikahi Evelyn saat usianya masih 17 tahun. Namun dalam pengakuan Evelyn, dia mengaku kalau usianya sudah 21 tahun dan bahkan dia menggunakan kartu tanda pengenal kakaknya agar bisa menikah secara sah. Dan mereka memutuskan untuk menetap di Filipina setelah menikah. Setelah menikahi Evelyn, Stephen harus membayar uang ke pemilik klub sebesar 500 pound sterling atau sekitar 9,5 juta rupiah. Itu sebagai tanda kebebasan Evelyn dari klub malam itu. Dan Stephen berjanji akan melindungi Evelyn dan tidak akan membiarkannya bekerja di klub malam lagi. Evelyn bersyukur akhirnya dia bisa terbebas bekerja sebagai wanita malam. Ini seperti jawaban dari doa-doanya yang meminta ada seorang pria kaya yang akan menyelamatkannya. Namun tidak semua orang senang dengan keputusan Stephen. Ibunya yang bernama Margaret merasa keberatan putranya menikah dengan seorang wanita malam. Namun ketika Margaret bertemu dengan Evelyn, dia senang mengetahui Evelyn adalah seorang wanita muda yang sopan dan manis. Dan Stephen tampak sangat mencintainya. Sejak anak pertama mereka lahir, Stephen mulai memberikan uang saku tetap kepada istrinya dan uang itu dikirimkan Evelyn ke keluarganya yang sangat membutuhkan uang. Stephen juga sering membawakan hadiah setiap kali berkunjung ke keluarga Evelyn. Di Filipina, Stephen mendirikan perusahaan pengembangan softwarenya sendiri dan bisnisnya itu berjalan dengan sukses. Ibu Stephen juga ikut menginvestasikan sebagian uangnya di perusahaan itu ketika perusahaan itu baru saja dibentuk, yang menjadikannya sebagai pemegang saham utama. Selama pernikahannya, Stephen menghabiskan hari kerjanya di apartemen Makati dan baru tinggal bersama keluarganya di Angeles City selama akhir pekan. Dia menyewa sebuah rumah di perumahan yang cukup mewah di sana. Dari pernikahannya itu, mereka mendapatkan 1 orang putri dan 1 orang putra. Sebenarnya ibu dan ayah tiri Stephen tidak terlalu merasa cocok dengan Evelyn. Namun mereka tetap mempedulikan dan sering mengunjungi mereka. Dari luar pernikahan mereka terlihat bahagia, tetapi di balik itu semua kehidupan pernikahan mereka jauh dari kata sempurna. Tagihan lewat jatuh tempo, ada uang yang hilang, dan Stephen yang ternyata lebih suka menghabiskan waktu jauh dari keluarganya, seperti pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Beberapa bulan terakhir dari kehidupan Stephen, Evelyn mulai bertingkah aneh. Dia sering meninggalkan rumah
dan kalau sedang ada di rumah pun dia tidak bisa lepas dari ponselnya. Orang tua Steven yang melihat itu menjadi curiga kalau menantunya itu ada main dengan pria lain. Dan benar saja Evelyn pernah curhat ke kakaknya kalau dia berkencan dengan seorang penjaga keamanan bernama Arnold Adorai selama beberapa waktu. Steven mulai menyadari kalau istrinya itu merencanakan sesuatu ketika dia mengantarkan putrinya ke sekolah suatu hari. Namun di sana Steven mengetahui kalau putrinya tidak benar-benar didaftarkan di sekolah itu. Evelyn malah menghabiskan uang untuk pendaftaran untuk bersenang-senang dengan pacarnya. Steven juga pernah cerita ke ibunya kalau Evelyn menggadaikan cincin kawinnya. Ujung-ujungnya Steven mengancam tidak akan memberikan uang bulanan lagi kepada Evelyn dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan sendiri. Dan ini menjadi awal mula pikiran jahat Evelyn untuk mengambil semua harta suaminya itu. Di malam tanggal 17 Juli 2002, Steven saat itu bekerja lembur bersama rekan kerjanya yang bernama Mike di apartemen mereka di Makati, di dekat daerah pusat bisnis di Filipina. Steven dan Michael bekerja hingga sekitar pukul 10 malam. Steven sering menghabiskan waktunya di apartemen itu yang digunakan sebagai ruang kerja tak resmi. Dan saat tidak bekerja, baru dia akan pulang ke rumahnya di Angeles yang jaraknya sekitar 3 jam dari apartemen kerjanya itu. Setelah larut malam, tiba-tiba sekelompok pria masuk dengan membawa senjata. Teman Steven mengidentifikasi 3 pria yang berada di apartemen mereka dan mengarahkan senjata ke dirinya, tetapi meninggalkannya begitu saja. Lalu ketiga pria itu memasuki kamar sebelah dan melepaskan 4 timah panas secara berturut-turut dan lalu berlari keluar. Ketika Mike pergi untuk memeriksa Steven, Mike menemukannya di atas tempat tidur dalam keadaan tidak responsif. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit Makati, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Mike mencoba untuk segera menghubungi istri Steven, namun usahanya sia-sia. Akhirnya dia bisa menghubungi sekitar pukul 6 pagi dan ketika Mike bertemu dengan Evelyn pada pukul 10 paginya, terlihat dengan jelas kalau Evelyn tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau duka meskipun suaminya meninggal dengan kekerasan seperti itu. Setelah otopsi dilakukan pada sore harinya, di tanggal 18 Juli 2002, petugas menyatakan kalau Steven terkena 4 luka tembak di bagian kiri atas punggungnya, termasuk 4 lubang peluru di punggungnya, lengan kiri atas, dan tepat di bawah bahu. Polisi mulai menyelidiki pembunuhan itu dengan segera karena ada kekhawatiran bahwa pembunuhan seorang warga negara Inggris di tanah mereka berpotensi menyebabkan masalah internasional. Sayangnya saat polisi mulai menyelidiki kematiannya, mereka bekerja dengan sangat lambat. Awalnya mereka mengira pelaku adalah seseorang yang terkait dengan bisnisnya, mungkin rekan kerja atau saingan bisnisnya. Tetapi teori ini tidak menghasilkan apa-apa. Jika memang ini terkait dengan bisnis, kenapa pelaku hanya mengincar Steven saja, bukan rekan kerjanya juga? Dan bahkan mereka meninggalkan saksi hidup yang merupakan rekan bisnis dari Steven. Margaret Davis, ibu dari Steven, malah mencurigai keterlibatan menantu perempuannya. Margaret juga menyadari keanehan karena Evelyn sama sekali tidak menelponnya untuk memberi kabar kematian Steven. Tetapi polisi tidak mau menyelidiki Evelyn dan kasus ini dibiarkan menjadi kasus dingin. Margaret memutuskan untuk pindah ke Filipina untuk membuat penyelidikan sendiri. Ketika dia menyadari kalau polisi di Filipina tidak akan membantu, dia menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi gerak-gerik dari Evelyn. Dia memiliki firasat buruk tentang wanita itu, juga pacar dan rekan-rekannya. Margaret melihat menantunya itu tidak menangis di pemakaman suaminya dan tidak tampak terkejut mengetahui kematian suaminya yang begitu cepat. Detektif itu mengawasi rumah Evelyn dan mengambil foto orang-orang yang keluar masuk. Dan terlihat satu orang pria yang teridentifikasi dengan nama Arnold Adorai yang ternyata adalah pacar dari Evelyn. Ketika Margaret mendapatkan foto, nama, dan lokasi keberadaan orang-orang yang dicurigainya, dia dan penyelidik membawa ke rekan kerja Steven yang berada di lokasi kejadian saat itu. Rekan kerja Steven yang melihat dan mendengar pelaku bisa mengidentifikasi kalau orang-orang di foto itulah yang telah membobol kantor mereka. Beberapa teman Steven juga menceritakan kepada Margaret bahwa selama Steven berada di apartemennya untuk bekerja, Evelyn sering menjamu pria di dalam rumahnya. Polisi di Filipina akhirnya bertindak ketika dihadapkan dengan bukti dari penyelidikan pribadi itu.
Mereka menahan 3 orang pria, yaitu Arnold Adorai, Robin Butas, dan Alexander Dagami. Pengadilan memutuskan mereka semua bersalah atas pembunuhan atau pelanggaran terkait lainnya. Pelaku menghadapi hukuman penjara, kecuali Robin yang membantu polisi dalam penyelidikan sebagai saksi negara. Margaret tidak dapat menghilangkan kecurigaannya kalau Evelyn adalah dalang dari semua itu, tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Sampai akhirnya Robin angkat suara dan mengatakan memang benar kalau Evelyn juga terlibat. Dia bersedia memberikan rincian apa yang terjadi dengan imbalan hukumannya di peringan. Robin mengatakan kalau Evelyn tidak hanya merencanakan semuanya, tetapi dia juga menunggu di dalam mobil ketika pacarnya melakukan aksinya itu. Dia juga mengatakan kalau Evelyn memberitahu mereka tentang kantor suaminya dan memberi mereka kunci untuk bisa masuk. Dengan kesaksian ini Margaret tahu dia akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk putranya. Akhirnya setelah lebih dari 1 tahun menyelidiki dan mengejar keadilan, Evelyn yang bersembunyi berhasil ditemukan dan ditangkap. Namun Evelyn bersikeras kalau dia tidak bersalah. Dia mengungkapkan kalau tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pembunuhan itu karena dia tidak berada di TKP saat itu. Dan juga dia tidak memiliki motif untuk melakukan tindakan itu semua. Evelyn juga menyatakan kalau saat kejadian dia sedang berada di rumah bersama dengan kedua anaknya. Pada bulan Februari 2004, 18 bulan setelah pembunuhan Stephen, Alexander dan Arnold dijatuhi hukuman masing-masing 30 tahun di penjara. Sedangkan untuk Robin dakwaannya dibatalkan. Margaret menghadiri persidangan Evelyn dan melihat saat Evelyn dihukum dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan November 2004. Pengadilan juga membuat dia bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi perdata sebesar 50.000 peso atau 14 juta rupiah. Sebenarnya Evelyn bisa mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya. Tetapi ibu Stephen tidak setuju dengan hukuman itu dan dia berkata kalau Evelyn seharusnya menderita karena kejahatannya. Saat persidangan Evelyn berakhir, Margaret meminta waktu untuk berduaan dengan menantunya itu. Dia berharap bisa mendengar kalau Evelyn mengakui perbuatannya. Margaret juga memberitahu Evelyn kalau anak-anaknya menangis mencari ibunya. Dan dia juga berjanji akan merawat anak-anak itu. Evelyn kehilangan hak asuh atas anak-anaknya karena Margaret mengambil hak asuh kedua anak Evelyn dan membawa mereka untuk tinggal di Inggris bersamanya. Perjuangan Margaret demi keadilan untuk putranya harus dibayar dengan mahal. Dia tidak hanya harus membayar detektif swasta, tetapi juga untuk perjalanan antara Inggris dan Filipina, perwakilan hukum, dan paspor-paspor untuk cucunya. Ditambah lagi dia harus menyogok uang ke polisi Filipina agar mau menginterogasi tersangka. Margaret sampai harus menggadaikan rumahnya dan hampir menghabiskan seluruh tabungannya. Dia juga masih harus mengirimkan uang ke keluarga Evelyn yang memberikan informasi untuk membantu menangkap Evelyn. Di tahun 2006, Margaret merilis sebuah buku berjudul For the Love of My Son yang menceritakan tentang perjalanan mengerikan seorang ibu mencari keadilan untuk putranya. Saat ini Evelyn masih di penjara dan Margaret berada di Inggris merawat cucu-cucunya. Setiap Natal, Margaret mengirim surat Natal ke Evelyn dan di dalam surat itu dia menjelaskan bagaimana anak-anaknya baik-baik saja dan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa ibunya mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!